Assalamualaikum. Sekarang saya berada di perumahan Royal Residence. Di belakang saya ini terlihat ada deretan tempat ibadah untuk agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Keren ya perumahan ini, semuanya difasilitasi. Yuk kita kembali ngobrol soal motor. Hari ini kami diberi kesempatan untuk menjajal Kawasaki Ninja ZX25R. Kawasaki Ninja 250cc 4 silinder pertama di Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada PT Surapita Unitrans Kawasaki Jemur Sari Surabaya yang telah meminjamkan unit test ride kepada kami. Sejak kemunculannya tahun lalu, motor ini langsung viral dan menjadi idaman para bike enthusiast. Kami masih ingat, para pembeli rela antri sejak subuh di depan dealer Kawasaki untuk mendapatkan indenan paling cepat. Beruntung kami dapat merasakannya sekarang, karena kami penasaran apakah benar ZX25R hanya menjual suaranya saja yang seperti Moge. Dan ternyata inilah riding impression yang kami dapatkan setelah mengetes motor ini selama 2 hari. Pertama soal performa. Terus terang kami sempat hopeless ketika membawa motor ini saat baru pertama kali di jalanan perkotaan. Kami merasa motor ini kurang bertenaga. Ternyata salah. Memang mengendarai motor ini perlu adaptasi. ZX25R mempunyai rentang nafas yang panjang hingga mampu digeber hingga 17.000 RPM. Wow! Oleh karena itu, torsi sebenarnya baru akan muncul di RPM 8.000-an dan berada maksimum di 23 Nm saat mencapai RPM 14.500. Tenaga puncaknya mencapai 51 horsepower pada RPM 15.500. Jadi kebayangkan tenaganya makin tinggi, putaran mesinnya makin ganas tenaga yang dilontarkan. Ini melampaui tenaga Ninja 2-tak 150cc dan Ninja 250cc versi 2 silinder yang berkisar di angka 30-an horsepower. Salah satu fitur yang kami rasakan bermanfaat adalah pilihan riding mode. Ada 2 pilihan, yaitu mode F dan L. Untuk mode L, tenaga motor ini akan dipangkas sebesar 35%. Selain akan memberikan efek pada efisiensi bahan bakar, berkendara pada mode L ini tenaganya lebih landai, lebih smooth. Cocok sekali digunakan riding pada jalan-jalan perkotaan dan perumahan yang lebih sering pada kondisi stop and go. Tenaganya linear dan mudah dikontrol. Sedangkan ketika berkendara pada mode F, tenaga motor ini sepenuhnya keluar seperti aslinya. Cocok buat akselerasi dan nafas panjang di jalanan yang bebas gangguan, apalagi kalau di sirkuit. Makanya pas memakai mode F di jalanan padat nggak cocok, karena mesin mintanya digas tinggi terus, dan kalau dipakai jalan pelan, malah lebih cepat panas termostat mesinnya. Ada 2 macam varian yang diproduksi untuk Kawasaki Ninja ZX25R ini, yaitu tipe standar dan tipe SE. Tipe SE seperti ini diproduksi dengan 3 macam warna, yaitu lime green, seperti yang telah kami coba tadi. Kemudian ini ada di stok di showroom ini adalah candy plasma blue, dan satu lagi adalah metallic spark black. Untuk yang tipe standar hanya ada 1 warna, yaitu warna black, warna hitam. Lantas perbedaan tipe ABS SE dengan tipe standar ada 7 item, yaitu rem ABS, quick shifter, pilihan seat cover, smoke windshield, frame slider, wheel rim tape, dan grafis warnanya. Ya, kali ini kita akan mencoba drive mode untuk yang full ya, karena sebelumnya saya mencoba di drive mode yang low sini. Ini enak di lingkungan perumahan dan speed yang pelan. Terus sedangkan kalau kita pakai yang full seperti ini cocoknya untuk akselerasi yang panjang di jalan raya yang los ya, gak ada hambatan. Itu enak sekali. Jadi RPM main RPM tinggi itu enak
tenaganya makin tinggi, RPM-nya makin terasa, makin muntah tenaganya, makin menggila. Sedangkan kalau di drive mode yang F ini, full ini, dibawa di perumahan sama sekali nggak enak, karena ya dia kurang bisa dikontrol dengan enak, istilahnya nggak bisa dipapelan motor ini. Nah, jadi coba, tadi saya sudah mencoba yang low, sekarang kita yang full.
kita sedang berada di Mazda Simpro dan Regina sedang mencari kendaraan yang stylish. Setelah melihat beberapa rekomendasi, akhirnya pilihanku jatuh ke Mazda. Di awal tahun 2021 ini, Mazda telah memperkenalkan SUV, yaitu New Mazda CX-5 GT dan New Mazda CX-9 All-Wheel Drive. Hari ini kita akan menyaksikan bersama proses peluncuran kendaraan Mazda terbaru yang menjadi pilihanku. Dan tentunya akan meramaikan dunia otomotif Indonesia. Langsung saja kita saksikan, inilah prosesi peluncurannya. Halo Mazda Lovers, nama saya Ricky. Saya sebagai Managing Director PT Eurocars Motor Indonesia, ATP merek Mazda di Indonesia. Tahun 2021 bagi kami adalah tahun yang penuh harapan, walaupun kondisi pandemik yang kita alami bersama masih berlangsung. Tapi hal ini tidak menyurutkan semangat kami sebagai ATP Mazda untuk tetap optimis dan berkontribusi terus terhadap perkembangan dunia otomotif di Indonesia. Maka sebagai bentuk nyata dari komitmen Mazda di Indonesia, sebelumnya kami telah meluncurkan New Mazda CX-5 GT dan New Mazda CX-9 All-Wheel Drive. Dan pada hari ini, kami akan meluncurkan sebuah SUV yang memiliki kelas tersendiri. Sejalan dengan semangat kami, yaitu Now More People Can Drive Mazda, di mana kami percaya SUV ini dapat menjadi backbone bagi pertumbuhan Mazda di Indonesia. Well, Mazda lovers, please welcome New Mazda CX-3 Sport 1.5 liter. Nah, ini dia Mazda pilihan saya, New Mazda CX-3 Sport 1.5 liter. Dan untuk membahasnya, kita akan langsung ngobrol bersama dengan Pak Denis yang merupakan Sales Training Expert PT Eurocars Motor Indonesia. Hai Pak Denis. Halo Regina. Ya, silakan Pak Denis dengan penjelasannya. Ya, baik. Mazda CX-3 1.5 liter Sport kini hadir dengan mesin 1500 cc yang memiliki tenaga 111 PS dan torsi maksimal 144 Nm. Dan kesemua output tadi bisa tersalurkan secara sempurna berkat transmisi otomatis 6 percepatan Skyactiv Drive. Wow, berarti Mazda CX-3 Sport ini sendiri memiliki kemampuan untuk bermanuver di dalam kota ya Pak? Iya. Apalagi tampilan luarnya sendiri ini memanjakan mata. Ya, pas sekali Regina. Mazda CX-3 kini tampil menjadi lebih sporty berkat desain kodo yang masih konsisten dan juga ukuran 4 roda 18 inci dengan finishing gunmetal. Dan semuanya ini membuat CX-3 tampil lebih berkarakter lagi. Oke, nah ini kalau dari segi eksteriornya nih Pak Denis, gimana kalau dari segi interiornya? Fitur apa saja sih Pak Denis yang disempatkan oleh Mazda? Oke, kita cek interiornya ya. Oke, yuk. Oke, Regina, sekarang kita sudah berada di interior Mazda CX-3 Sport. Dan Regina bisa rasakan material berkualitas dan craftsmanship tingkat tinggi langsung dirasakan. Nah, selain itu, sekarang Mazda Connect juga sudah bisa dihubungkan secara nirkabel dengan handphone atau perangkat tertentu. Tentunya itu mempermudah ketika si driver ingin mengakses beberapa aplikasi sambil berkendara tetap aman. Berarti ini sebetulnya mempermudah kita Pak dan juga membuat kita lebih aman pada saat berkendara ya Pak? Iya, betul sekali Regina. Mazda CX-3 1.5 liter Sport semakin lengkap fitur keamanannya berkat kehadiran fitur Active Sense, yaitu pada bagian samping blind spot monitoring dan juga pada bagian belakang rear cross traffic alert. Semuanya memperlengkapi tidak hanya di bagian keselamatan pasif, aktif, tapi kini semakin proaktif. Kemudian Regina ada satu lagi. Apa tuh Pak Denis? Yaitu kunci di Mazda CX-3 ini semakin modern, kita bisa lihat pada tampilan kunci key fob-nya. Oke, berarti ini adalah salah satu poin ya Pak Denis dari Mazda CX-3 di mana kuncinya ini lebih ramping, jadi lebih gampang untuk disimpan di dalam kantong. Terima kasih Pak Denis penjelasannya. Terima kasih Regina, Terima sama-sama. kasih Pak.
Wow, keren kan New Mazda CX-3 Sport 1.5 litersnya. Yang paling bikin saya jatuh cinta adalah desainnya nih, yang terlihat mengalir dinamis di seluruh permukaan eksteriornya. Kalian gak penasaran buat mengendarai New Mazda CX-3 Sport 1.5 liter? Langsung aja ya kunjungi dealer Mazda terdekat di kota Anda. Demikian rangkaian acara hari ini, akhirnya saya Regina Valeria pamit undur diri. Sampai jumpa. Kak Diandra, ada mau kemana? Aku mau ke dalam dulu, pekerjaan kita berempat baru saja dimulai. Oh, jadi ini Mazda CX-3 terbaru. Warnanya unik juga ya. Jadi ini pakai mesin 1500 cc. Ada teknologi apa aja ya? Kira-kira gimana ya impresi berkendaranya kalau kita bawa untuk harian? Ciri khas Mazda apa aja ya yang ada di sini? Oke, kalau gitu gue mau cobain semua fitur yang ada dalam mobil. Wah, bener no. Kayaknya bakal asik nih dites di dalam kota. Oke, siapa yang mau duluan? Bebas. Yang penting kita tes dulu nih sepuasnya. Oke kalau gitu. Let's ride Mazda! Assalamualaikum. Sekarang saya berada di perumahan Royal Resident. Di belakang saya ini terlihat ada deretan tempat ibadah untuk agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Keren ya perumahan ini, semuanya difasilitasi. Yuk kita kembali ngobrol soal motor. Hari ini kami diberi kesempatan untuk menjajal Kawasaki Ninja ZX25R. Kawasaki Ninja 250cc 4 silinder pertama di Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada PT Surapita Unit Trans Kawasaki Jemur Sari Surabaya yang telah meminjamkan unit test ride kepada kami. Sejak kemunculannya tahun lalu, motor ini langsung viral dan menjadi idaman para bike enthusiast. Kami masih ingat, para pembeli rela antri sejak subuh di depan dealer Kawasaki untuk mendapatkan indenan paling cepat. Beruntung kami dapat merasakannya sekarang, karena kami penasaran apakah benar ZX25R hanya menjual suaranya saja yang seperti Moge. Dan ternyata inilah riding impression yang kami dapatkan setelah mengetes motor ini selama 2 hari. Pertama soal performa. Terus terang kami sempat hopeless ketika membawa motor ini saat baru pertama kali di jalanan perkotaan. Kami merasa motor ini kurang bertenaga. Ternyata salah. Memang mengendarai motor ini perlu adaptasi. ZX25R mempunyai rentang nafas yang panjang hingga mampu digeber hingga 17.000 RPM. Wow! Oleh karena itu, torsi sebenarnya baru akan muncul di RPM 8.000-an dan berada maksimum di 23 Nm saat mencapai RPM 14.500.
Tenaga puncaknya mencapai 51 horsepower pada RPM 15.500. Jadi kebayangkan tenaganya makin tinggi, putaran mesinnya makin ganas tenaga yang dilontarkan. Ini melampaui tenaga Ninja 2 tak 150cc dan Ninja 250cc versi 2 silinder yang berkisar di angka 30-an horsepower. Salah satu fitur yang kami rasakan bermanfaat adalah pilihan riding mode. Ada dua pilihan, yaitu mode F dan L. Untuk mode L, tenaga motor ini akan dipangkas sebesar 35%. Selain akan memberikan efek pada efisiensi bahan bakar, berkendara pada mode L ini tenaganya lebih landai, lebih smooth. Cocok sekali digunakan riding pada jalan-jalan perkotaan dan perumahan yang lebih sering pada kondisi stop and go. Tenaganya linear dan mudah dikontrol. Sedangkan ketika berkendara pada mode F, tenaga motor ini sepenuhnya keluar seperti aslinya. Cocok buat akselerasi dan nafas panjang di jalanan yang bebas gangguan, apalagi kalau di sirkuit. Makanya pas memakai mode F di jalanan padat nggak cocok, karena mesin mintanya digas tinggi terus, dan kalau dipakai jalan pelan, malah lebih cepat panas termostat mesinnya. Ada dua macam varian yang diproduksi untuk Kawasaki Ninja ZX25M ini, yaitu tipe standar dan tipe SE. Tipe SE seperti ini diproduksi dengan 3 macam warna, yaitu lime green, seperti yang telah kami coba tadi. Kemudian yang ada di stok di showroom ini adalah candy plasma blue, dan satu lagi adalah metallic spark black. Untuk yang tipe standar hanya ada satu warna, yaitu warna black, warna hitam. Lantas perbedaan tipe ABS SE dengan tipe standar ada 7 item, yaitu rem ABS, quick shifter, pilihan seat cover, smoke windshield, frame slider, wheel rim tape, dan grafis warnanya. Yang kali ini kita akan mencoba drive mode untuk yang full ya, karena sebelumnya saya mencoba di drive mode yang low di sini. Ini enak di lingkungan perumahan dan speed yang pelan. Terus sedangkan kalau kita pakai yang full seperti ini cocoknya untuk akselerasi yang panjang di jalan raya yang los ya, tidak ada hambatan. Itu enak sekali. Jadi main RPM tinggi itu enak. Tenaganya makin tinggi RPM-nya makin terasa, makin muntah tenaganya, makin menggila. Sedangkan kalau di drive mode yang F ini, full ini, di perumahan sama sekali nggak enak, karena ya kurang bisa dikontrol dengan enak, istilahnya nggak bisa dipapelan motor ini. Nah, jadi coba, tadi saya sudah mencoba yang low, sekarang kita yang full.
saat ini Regina sedang berada